Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Dialog Rindu. Gua ngomong seperti ini dengan memakai logat gua lu bukan berarti keseharian gua di sini ya di Pala Batu Api itu memakai logat seperti itu. Ini hanya sekedar konten. Karena rata-rata pertemanan gua di antara Facebook itu rata-rata orang sana, orang luar gitu. Jadi gua akan memakai logat seperti ini. Aku ujar nih pengen gaya buso Jawa tapi yo orang mungkin sampean paham ya, orang mungkin paling ya mek titik sing paham. Jadi saiki aku gaya logat tiga bukan berarti saya lupa dengan budaya gua sendiri di sini gitu. Oke, jadi buat kalian nih yang menjunjung tinggi adat istiadat budaya, terutama kita orang Sumba ya. Nih begini nih. Ya apa saran dari gue nih, saran maksudnya gue juga bukan orang adat ya. Bukan orang yang terlalu kental dengan adat, bukan. Cuman gue menghargai adat istiadat karena memang nenek moyang gue dari dulu itu orang adat ya. Jadi buat kalian nih ya, tolong ketika adat istiadat sedang berjalan sudah di atas tikar, pamama penewe sudah napala bapak newe, minimal semua kegiatan dihentikan, HP dimatikan ya, main kartu stop, minuman stop. Maksud gue begini, ini mau logika saja, logikanya begini. Orang pergi gereja itu diam semua, disuruh romo suruh matiin HP, matiin diam begitu loh, diam kan. Kita masuk gereja diam, takzim. Kenapa adat istiadat kita sendiri tidak begitu? Nah, harusnya kita sebagai anak Sumba itu lebih menghormati adat istiadat gitu. Ketika ada rato yang malah, semua aktivitas itu misalnya di sebuah rumah ada sebuah acara adat malah, semua aktivitas dihentikan dulu kecuali ibu-ibu yang masak di dapur tidak apa-apa. Ini buat kalian para laki-laki kan rata-rata penerus pembicaraan adat itu laki-laki nanti, bukan perempuan, betul tidak? Betul. Laki-laki kan gitu. Jadi semua kegiatan anggap rumah begitu. Jadi buat kalian para laki-laki sudah, kalau ada orang ngomong adat ya, bahas adat kayak Baramanu, entahlah adat apa saja, hargailah. Semua kegiatan dihentikan, HP minimal dimatikan begitu. Main kartu kayak main apalah, hentikan sementara. Setelah selesai adat istiadat, acara ritual, sudah baru kalian mau terserah, mau jungkir balik, mau main HP, mau main kartu, tidak apa-apa begitu. Maksud gue begini, secara seperti tadi yang gue bahas secara logika, sini kan ada yang gereja terus gereja adat. Kenapa? Karena memang adat sangat kental kita di sini gitu. Kamu pergi gereja ketika ada pemberitahuan kadang di situ, mohon HP dimatikan selagi ibadah sedang berlangsung. Kenapa kalian bisa matikan HP? Kalian diam, hormat, takzim. Kenapa ketika Uma Ketonga bahas adat sedang nekako bali 5 rabu, kalian masih enteng saja main HP atau masih ngobrol, masih main kartu, masih main TikTok. Terus di mana yang kalian bilang ke gue itu nggak menghormati adat istiadat? Ayo sekarang gue mau tanya kalian ini nih, apa yang orang-orang kental dengan adat gitu, dan kalian sendiri tidak menghormati begitu. Maksud gua ke depannya minimal gitu, kita sendirilah menghargai adat istiadat tersebut begitu. Gua ngomong seperti ini bukan karena gua sok tahu gitu. Kalau nggak percaya nanti gua panggilin ratu adat dah ya. Apakah pendapat gue ini salah apa keliru ya? Kalau keliru tidak apa-apa, kembali ke gue semua. Kalau benar kembali ke kalian semua begitu. Jadi mohonlah buat kalian anak-anak muda, terutama gue pribadi, bukan anak muda saja, orang tua juga begitu ya. Ketika ada rato yang malah bahas adat, sudah posisikan badan itu, sudah keliku, sudah diam, jangan ada yang ke soro sana, ada yang ke soro sini, tidak boleh.
bukan berarti apa ya, minimal kita harus menghargai adat itu. Ketika adat li merapu sudah jalan, itu sudah semua aktivitas kegiatan kita hentikan, kecuali ibu-ibu yang masak di dapur, ya tidak apa-apa, panas matahari soal ini. Seperti itu kurang lebihnya. Karena kalau bukan kita sendiri yang menjaga dan menghormati adat yang kita lakukan di sini, mau siapa lagi ya kan? Karena generasi kita lah, generasi muda yang nantinya akan menjadi penerus tongkat estafet Rumata, begitu Rato. Bukan berarti saya seperti yang saya paling paham tentang adat, tidak. Saya paling bodoh kalau adat, serius. Paling bodoh kalau untuk urusan adat. Kalau tidak percaya tanya saja Rato itu. Tanya Rato kalau tidak percaya, saya paling bodoh urusan adat. Tapi saya paham sedikit, paham dari segi tata keramanya bagaimana ya, saya paham. Makanya saya di sini bahas tata kerama, bukan berarti saya orang paling sopan, tidak begitu. Cuman rata-rata yang saya teliti, yang saya lihat selama ini ketika saya mengikuti acara-acara ritual adat, rata-rata anak-anak muda, bukan anak muda sih, orang tua juga kadang tidak peduli ya. Jadi minimal ini saran saya ya, saran minimal ke depannya ketika di sebuah rumah atau di mana sajalah, ketika di sebuah rumah diadakan sebuah ritual adat, mohon tuan rumah harus kasih pengumuman sebelumnya. Semua hal-hal yang tidak berkaitan dengan ritual adat dihentikan ya. Berarti main Facebook, main TikTok hentikan ya. Main kartu hentikan dulu sementara waktu. Oke, bahas yang lain hentikan dulu. Kita fokus duduk di lingkaran. Jadi biar kita paham sama-sama. Dan ke depannya kalau kita punya anak tanya, "Papa, pena ne bina kone yang ke may bilabin peci dai nakaba, may bilatang bubu." Nah itu seperti itu. Karena matahari sudah panas, sekian dulu ya. Jika pembahasan saya tadi ada yang menyinggung perasaan kalian, mohon maaf, bukan karena saya menyinggung. Pembahasan saya kali ini tidak ada unsur menyinggung siapa-siapa ya. Ini hanya memberikan saran buat kita semua, terutama saya pribadi. Pada intinya saya ngomongin diri saya sendiri. Begitu, bukan ngomongin orang lain ya. Jadi jika kalian salah sangka, salah paham, berarti memang pemikiran kalian yang kurang luas ya. Pemikiran kita, maksudnya kalau salah paham terus berarti pemikiran kita yang burak kadang begitu. Jadi mohon maaf, dan besok mau tahun baru, inilah pesan-pesan terakhir saya lah. Salam sapu rata dan salam maaf buat semua ya kalau ada yang tersinggungnya. Tidak ada niat untuk menyinggung kalian semua, tidak. Ini hanya buat pribadi saya sendiri ya. Jadi kedepannya tolong ketika ada ritual adat istiadat yang kita lakukan, yang ketika ada rato yang malam, minimal kita hargai, dan segala aktivitas yang tidak berkaitan dengan ritual adat dihentikan dulu sementara waktu. Setelah itu, setelah adat selesai, acara selesai, silakan mau jungkir balik, mau salto sampai mau tenggelam sana, mau tidak apa-apa begitu. Dan satu hal yang penting, ketika acara adat sedang berlangsung, minimal tolong minuman peci dihentikan, itu paling inti. Kalau sudah kena Kinder Yodin dan jangan dibawa tilir gua mana itu, tilir apa. Jadi minimal itu yang paling inti itu. Setelah mau bahas adat, mau minum peci, mau mabuk, silakan, tidak ada yang larang gitu, tidak larang, terserah, itu urusan kalian. Cuman ketika adat istiadat sedang berjalan, hentikan segala kegiatan yang tidak berkaitan dengan adat istiadat. Oke, sekian dari saya yang bukan orang adat sebenarnya, cuman kadang risih saja lihat kelakuan anak-anak muda yang ketika orang ada ratu adat yang bahasa adat itu malas tahu gitu. Saya bukan orang adat, serius ya, saya bukan orang adat, cuman karena saya orang Sumba, nenek moyang saya dulu orang adat, makanya saya berani berikan saran seperti ini ya. Kalau bukan kita sendiri, anak-anak muda sendiri yang memberikan saran seperti itu, mau siapa lagi? Tidak mungkin orang Jawa toh, tidak mungkin orang Jakarta toh ya. Kurang dan lebih seperti itu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapu rata. Melah.